Dah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 yang beranggotakan 4 orang yaitu Muhammad Yazid, Andika Zulian Saputra, Nur Fikri Abidin, Andreas Gelvino Angelo Wudi. Konsep kewirausahaan, wirausaha merupakan pengambilan risiko untuk menjalankan usaha sendiri dengan memanfaatkan peluang-peluang untuk menciptakan usaha baru atau dengan pendekatan yang inovatif sehingga usaha yang dikelola berkembang menjadi besar. Jadi kewirausahaan adalah pengambilan risiko, menjalankan usaha sendiri, memanfaatkan peluang-peluang, menciptakan usaha baru, pendekatan yang inovatif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Andika Juliansa Putra. ciri-ciri kewirausahaan menurut Scarborough dan Zimmerer 2005:6 adalah A. Desire for responsibility, yaitu hasrat bertanggung jawab terhadap usaha-usaha yang tengah dirintisnya, yang diaktualisasikan melalui sikap mawas diri. B. Preference for moderate risk, yaitu kecenderungan untuk senantiasa mengambil resiko yang moderat yang direfleksikan oleh pilihan keputusannya yang selalu menghindari tingkat resiko yang terlalu tinggi maupun yang terlalu rendah. C. Confidence in their ability to success, yaitu dimilikinya keyakinan atas kemampuan dirinya untuk sukses yang direfleksikan melalui moto bahwa kegagalan itu tak lain adalah sukses yang tertunda. D. Desire for immediate feedback, yaitu kehendak untuk senantiasa memperoleh umpan balik yang sesegera mungkin. Next. Proses kewirausahaan. Proses untuk mengembangkan usaha baru terjadi pada progres kewirausahaan yang dimana seorang pengusaha harus menemukan, mengevaluasi, dan mengembangkan semua peluang. Menurut Serian Wijatno, ada 4 fase dalam proses kewirausahaan, yaitu 1. Identifikasi dan evaluasi peluang. Seorang pengusaha harus melihat dan memiliki ketajaman untuk mengidentifikasi suatu peluang yang potensial. 2. Pengembangan rencana bisnis. Rencana bisnis yang baik adalah mengembangkan suatu peluang dan menemukan sumber daya yang diperlukan, serta mengelola usaha baru dengan sukses. 3. Penetapan sumber daya. Seorang pengusaha harus mampu menentukan sumber daya, apa yang akan digunakan dan memanfaatkan peluang yang ada. 4. Manajemen perusahaan. Harus bisa mengimplementasi gaya dan struktur manajemen serta harus bisa menentukan variabel-variabel kunci kesuksesan, sehingga apapun yang dihadapi bisa segera diselesaikan. 5. Menurut Jeffrey Timothy, terdapat 3 komponen utama untuk menjadi entrepreneurs yang sukses. Ketiga komponen tersebut adalah kesempatan seorang wirausahaan atau tim manajemen bila perusahaan venture, dan sumber daya untuk memulai membangun perusahaan dan membuatnya berkembang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fikri. Baik, saya lanjut. Lanjut yaitu teknopreneur. Teknopreneur merupakan kata yang sudah tidak asing lagi kita dengar, terutama bagi mereka yang kehidupannya lebih banyak bergantung di dunia teknologi. Berdasarkan definisinya, teknopreneur adalah penggabungan antara pemanfaatan teknologi dengan konsep entrepreneur. Teknopreneur secara sederhana dapat diartikan sebagai seorang peminat teknologi yang berjiwa entrepreneur dan tanpa jiwa entrepreneur. Seorang peminat teknologi hanya akan menjadi teknisi yang dimana kurang dapat menjadikan teknologi yang digelutinya sebagai sumber kehidupannya.
Menurut Daniel Mankani tahun 2003 menyatakan bahwa teknopreneur adalah orang-orang yang mendefinisikan masalah dan memanfaatkan kesempatan. Ada dua karakter, yaitu A. Melakukan hal-hal yang tidak mencari keuntungan semata, B. Merasa nyaman bekerja dengan menggunakan teknologi. Technopreneurship adalah bentuk semangat dan keberanian seorang untuk melakukan usaha-usaha berbasis teknologi secara mandiri. Technopreneurship bersumber dari invensi dan inovasi. Invensi adalah sebuah penemuan baru yang berjuang untuk mempermudah kehidupan, dan inovasi adalah proses adopsi sebuah penemuan oleh mekanisme pasar. Orang yang mempunyai gagasan, ide, dan menciptakan produk dalam bidang teknologi disebut dengan teknopreneur. Karena seorang teknopreneur harus mampu menggabungkan antara ilmu pengetahuan yang dimiliki serta menciptakan suatu produk yang akan dijual di pasar. Keberanian teknopreneur, orang yang keinginan berprestasinya tinggi akan bekerja lebih keras dalam keadaan bagaimanapun. Asalkan ada kesempatan untuk mencapai sesuatu, dia tertarik kepada imbalan, uang atau keuntungan, terutama karena merupakan umpan balik yang dapat mengukur pencapaian hasil dari pekerjaannya. Uang bagi entrepreneur yang sejati bukanlah sebagai perasaan berusaha, tetapi lebih merupakan ukuran keberhasilannya. McClellan merinci karakteristik mereka yang memiliki konsep need for achievement yang tinggi sebagai berikut. A. Lebih menyukai pekerjaan dengan risiko realistik. B. Bekerja lebih giat pada tugas-tugas yang memerlukan kemampuan mental. C. Tidak menjadi bekerja lebih giat dengan adanya imbalan uang. D. Ingin bekerja pada situasi yang dapat diperoleh mencapai kepribadian. E. Menunjukkan kinerja yang lebih baik dalam kondisi yang memberikan umpan balik yang jelas dan positif. Dan yang terakhir, cenderung untuk berpikir ke masa depan dan memiliki pemikiran untuk jangka panjang. Oke, sebaiknya akan dilanjut dengan Mas Elo. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan. Yang pertama, ada karakter pembentuk teknopreneur. Spirit dan karakter teknopreneur dibentuk oleh 3 komponen utama pembentuk, yaitu interpersonal, dan ekstrapersonal. Interpersonal merupakan komponen dari faktor soft skill, sedangkan ekspersonal adalah berhubungan dengan kemampuan untuk mampu memberdayakan kedua komponen soft skill tersebut agar mampu diimplementasikan secara lebih meluas dampaknya. Berikut manfaat pengembangan teknopreneur. Singapura adalah salah satu contoh negara yang berhasil dalam membuat kebijakan membutuhkan basis teknopreneurnya. 45 tahun yang lalu, Singapura adalah negara kecil di Asia yang miskin. 20 tahun kemudian, pemerintahan mulai berkampanye untuk menarik perusahaan MNC teknologi tinggi dengan inisiatif pajak, tenaga kerja terdidik, dan program infrastruktur yang mengagumkan. Dimotori oleh kebijakan investasi besar-besaran, yang berikut digital marketing. Yang pertama, pemanfaatan digital marketing. Penetrasi internet yang begitu tinggi berpengaruh positif dalam menciptakan pemanfaat digital marketing. Presentasi internet yang begitu tinggi berpengaruh positif dalam menciptakan peluang yang lebih besar karena jangkauan promosi Anda bisa semakin luas. Maka dengan kegiatan promosi digital, jarak, waktu, usia, latar belakang, dan lain sebagainya bukanlah sebuah batasan untuk Anda melakukan promosi secara terbuka. Di sini jejak aktivitas promosi dengan menggunakan digital marketing dapat diakses 24 jam non-stop oleh konsumen yang lebih banyak dan lebih bervariasi. Bukan hanya bisnis produk, bisnis berbasis jasa, pelayanan,
Servis pun dapat mendulang omset melalui kegiatan digital marketing yang tepat. Promosi atau iklan digital jauh lebih murah dibandingkan promosi secara konvensional. Saya kembalikan kepada host, Pak Yazid. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.